Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Syarah Manhajis Salikin karya Syekh Sulaiman bin Abdillah Al-Qusayyir hafizahullah taala, membahas kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh fid Din karya Syekh As-Sa'di rahimahullah taala, di mana kita sampai pada pembahasan tentang zakat mata uang. Penulis yaitu Syekh As-Sa'di rahimahullah, beliau berkata, wa amma sadaqatul athman faqad taqaddama annahu laysa fiha syai'un hatta tablugha mi'atai dirham wa fiha rub'ul ushr. Adapun zakat mata uang, maka telah berlalu pembahasan secara ringkas sekali ya di kitab ini sebelumnya, bahwa tidak ada kewajiban zakat sampai perak tersebut mencapai 200 dirham, dan besar zakatnya adalah rub'ul ushr, yaitu seperempat dari 1/10, yakni 1/40 atau 2,5%. Dalla ala wujubi zakati fil athman minal Qur'ani qauluhu ta'ala, yang menunjukkan, dalil yang menunjukkan bahwa adanya kewajiban zakat bagi mata uang adalah firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata, barang siapa yang memiliki, menyimpan emas dan perak, wa la yunfiqunaha fi sabilillah, dan tidak menafkahkan harta tersebut di jalan Allah, yakni tidak mengeluarkan zakatnya, fabashirhum bi'adzabin alim, maka kabarkanlah kepada mereka dengan azab yang pedih. Jadi ini dalil bahwa adanya kewajiban zakat pada az-zahab wal fiddah, emas dan perak yang disebutkan di ayat ini. Wa amma nisabul athman fal fiddah taqaddama fi hadithi Anas annaha mi'ata dirham. Adapun nisab dari mata uang, berarti mata uang di sini yang utama yang akan kita bahas adalah emas dan perak. Maka nisab untuk perak telah disebutkan di hadis Anas, yakni perkataan Abu Bakar yang panjang sekali yang telah kita bahas di 2 pertemuan sebelumnya. Telah berlalu, telah disebutkan di hadis Anas bahwa nisab dari perak adalah 200 dirham. Ya, nisab dari perak adalah 200 dirham. Sekarang pertanyaannya, berapa 200 dirham itu dalam rupiah, begitu ya? Maka kita harus mengetahui terlebih dahulu 1 dirham itu berapa gram. 1 dirham itu sekitar 3 gram ya, sekitar 2,975 gram. Jadi kalau kalikan 200, coba dikalikan berapa? 2,975 gram kalikan 200. 595 gram. Ya, 595 gram. Betul? Nah, jadi itu adalah nisab dari perak dalam gram. 595 gram. Jadi kalau seseorang memiliki perak, baik peraknya dalam bentuk koin atau dalam bentuk ya bongkahan seperti yang disebutkan di pertemuan sebelumnya ya, maka kalau kemudian beratnya itu mencapai 595 gram, maka wajib zakat. Kalau belum mencapai angka itu, maka belum wajib zakat. Dan berapa rupiah? Nah, tinggal dilihat harga 1 gram perak sekarang. Ya, dan itu bisa berubah-ubah. Makanya lebih mudah kita menetapkan tidak dengan rupiah, karena itu bisa berubah-ubah bahkan tiap harinya bisa jadi. Tapi kita menetapkannya dengan berapa dirham, dan itu berarti berapa gram begitu ya. Berarti nisab perak 200 dirham atau 595 gram. Betul? Kemudian berapa zakat yang harus dibayarkan kalau sudah melebihi 595 gram? Misalkan seseorang itu memiliki perak beratnya 800 gram, maka sudah melebihi nisab 800 gram. Tunggu 1 haul,
yaitu 1 tahun Hijriah, maka baru kemudian wajib dibayarkan zakatnya, yaitu 1/40 atau 2,5%, 1/40 dari 800 gram, bukan dari 595, tapi dari jumlah yang dia miliki, 800 gram. Jadi 1/40 kali 800 gram berapa? 20 gram. Ya, 20 gram itulah yang wajib dibayarkan zakatnya. Wa amma dzahab faja'a fihi haditsu Ibnu Umar wa Aisyah. Adapun emas, maka telah disebutkan nisabnya dari hadis Ibnu Umar dan hadis Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'khudhu min kulli 20 dinaran fasa'idan nisfa dinarin. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengambil dari setiap 20 dinar atau lebih, beliau mengambil setengah dinar. Wa minal arba'ina dinaron, dan mengambil dari 40 dinar 1 dinar. Jadi kalau misalkan kita lihat, ya, ini hadis Ibnu Umar dan Aisyah, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil dari setiap 20 dinar atau lebih, mengambilnya setengah dinar. Kemudian kalau 40 dinar, beliau mengambilnya 1 dinar, yakni untuk zakat. Berarti nisabnya adalah 20 dinar, karena jumlah minimal ketika diambil zakatnya oleh Nabi Muhammad SAW adalah 20 dinar, disebutkan di hadis ini. Jadi nisab emas itu adalah 20 dinar. Dan besar yang dikeluarkan zakatnya sama 1/40. Tadi kan kalau 20 dinar diambil setengah dinar. Setengah dinar itu seperberapanya 20 dinar? 1/40. Kemudian kalau jumlahnya emas yang dimiliki adalah 40 dinar, diambil 1 dinar. Jelas 1/40 ya. Jadi sama jumlah besaran zakatnya juga 2,5%, sama seperti perak. Sekarang pertanyaannya, 20 dinar itu berapa rupiah? Maka sekali lagi kita lebih baik ubah menjadi gram, ya, ubah menjadi gram. Ini nanti dibahas oleh penulis, tapi kita bahas sekarang, tidak masalah. Yaitu 1 dinar itu 4,25 gram. 1 dinar itu 4,25 gram. Sehingga 4,25 kalikan 20 gram, hasilnya adalah 85 gram. 85 gram itu nisab emas. Sehingga kalau seseorang itu memiliki emas lebih berat daripada 85 gram, wajib zakat. Akhrajahu Ibnu Majah wa qala Ibnu Hajar fi Dirayah sanaduhu dhaif. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah, tapi Ibnu Hajar berkata dalam kitab beliau Ad-Dirayah bahwa sanad dari hadis ini dhaif. Wa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laisa fi aqalla min 20 mithqalan min adh-dhahab wala fi aqalla min 200 dirhamin sadaqah. Disebutkan juga dari hadis yang lain, dari hadis Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada dari harta yang lebih sedikit daripada 20 mithqal dari emas, yakni 20 dinar, dan tidak ada harta yang lebih sedikit dari 200 dirham, tidak ada sedekah, yakni tidak ada zakat. Berarti ini menunjukkan nisabnya untuk emas lagi-lagi 20 dinar. Kemudian untuk perak lagi-lagi 200 dirham. Akhrajahu Darqutni, dikeluarkan oleh Darqutni. Wa qala Ibnu Hajar fi Talkhis, ya, Ibnu Hajar, yakni Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau berkata dalam kitab beliau yang lain yaitu At-Talkhis, Talkhisul Habir, isnaduhu dhaif, sanadnya dhaif. Wa qala An-Nawawi, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau berkata, al-mu'awwalu fihi ay nisabi zakatiz zahab. Yang menjadi patokan dalam masalah ini, yakni nisab zakat emas, alal ijma. Patokannya adalah ijma. Dalilnya adalah ijma. Kalau dalilnya hadis, tadi kita lihat 2 hadis dhaif semua. Tapi di sini dalilnya adalah ijma. Walaysa fil ahadits sahihah tahdidun kal fiddah. Dan tidak ada hadis yang sahih, dan tidak ada di dalam hadis-hadis yang sahih, tidak ada penyebutan angka pasti untuk nisab emas seperti halnya untuk fiddah. Kalau perak ada, seperti hadis Anas, yakni perkataan Abu Bakar,
yang telah dibahas di 2 pertemuan sebelumnya. Jadi kalau perak, maka ada angka pasti disebutkan. Nisab berapa untuk perak? 200 dirham. Sebenarnya tidak menggunakan redaksi, tidak menyebutkan angka 200. Tapi Abu Bakar di hadis Anas, beliau berkata, kalau kita membaca kembali perkataan beliau, wa fir riqqah, riqqah itu perak, wa fir riqqah rubu'ul usyr, fa illam takun illa tis'una wa mi'atan, fa laisa fiha shadaqah illa ayyasha'a rabbuha. Di dalam perak itu zakatnya adalah rubul usyr, 1/40. Kalau seandainya dia tidak memiliki kecuali tis'una mi'ah, 190, maka tidak ada zakat baginya, kecuali kalau dia memiliki, kecuali kalau dia menginginkan untuk mengeluarkan zakatnya. Jadi maksud dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, kalau orang tersebut punya perak sebesar 190 dirham, belum wajib zakat. Nah, ini isyarat bahwa, dan ini yang dipahami oleh para sahabat, berarti 200 dirham itu angkanya, begitu ya. 200 dirham itu angkanya. Nah, di sini berarti ada angka tegas untuk masalah perak. Tapi untuk masalah emas, apakah ada perkataan yang tegas di hadis-hadis yang sahih? Tidak ada. Perkataan yang tegas cuma ada di hadis yang dhaif. Yang tadi 2 hadis yang kita sebutkan, yaitu 20 dinar. Ini angka pasti, angka tegas di situ disebutkan. Tetapi kata An-Nawawi, ini dalilnya adalah ijma. Seluruh para ulama sepakat bahwa nisab untuk emas itu adalah 20 dinar. Walakin ajma'a man yu'tadu bihi fil ijma' ala dzalik. Akan tapi para ulama yang dihitung pendapatnya dalam ijma', karena tidak semua ulama itu dihitung pendapatnya dalam masalah ijma'. Cuma para mujtahid yang dihitung pendapatnya dalam masalah ijma'. Adapun ulama yang belum mencapai derajat mujtahid tidak dihitung pendapatnya. Dan kita melihat orang-orang yang misalkan orang-orang yang menyimpang begitu ya, banyak terpengaruh dengan pemahaman Mu'tazilah dan Asy'ariyah dan seterusnya, mereka bukan mujtahid semua. Al-Juwaini ya, bahkan Abu Hasan Al-Asy'ari dan lain sebagainya, bukan mujtahid semua. Makanya di antara yang dibahas oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mereka dalam masalah fikih pendapatnya tidak teranggap, tapi dalam masalah akidah diikuti. Sedangkan imam mazhab yang dalam masalah fikih pendapatnya teranggap, alhamdulillah akidahnya lurus semua. Imam mazhab. Jadi itu yang dimaksud di sini, yakni kalau dalam masalah ijma' itu hanya ulama yang dihitung pendapatnya dalam ijma' tersebut, yakni para mujtahidin, Wal mithqal huwa dinar. Yang dimaksud mithqal di hadis yang tadi, hadis yang kedua tadi yang dhaif, itu adalah maksudnya adalah dinar. Wa waznuhu 4,25. Ya, 25, yaitu 4,25. 4,25 atau 4,25, yakni 4,25 gram. Fayakunu nisabuz zahab bil gharamat huwa 20 fi 4,25, yaitu 20 kali 4,25 itu sama dengan 85 graman, yaitu 85 gram. Ya, 85 gram sebagaimana yang tadi kita bahas ya. Baik. Jadi di sini berarti sudah jelas bahwa untuk zakat mata uang, yakni untuk dinar dan dirham, nisabnya sudah jelas dan besaran zakatnya sudah jelas. Nisab untuk dinar 20 dinar, nisab untuk dirham 200 dirham. Kalau mau diubah jadi gram, untuk emas itu berarti 85 gram. Untuk perak berarti nisabnya adalah berapa tadi? 595 gram. Tinggal dicari angka berapa harganya hari ini begitu ya. Itulah nisabnya. Kemudian setelah itu 1 haul dimiliki oleh seseorang selama 1 haul. Jadi nunggu di atas nisab dulu. Setelah di atas nisab, misalkan kemarin baru punya emas 80 gram. Hari ini, Masya Allah dapat tambahan 10 gram lagi. Berarti hari ini sudah melebihi nisab, ya, berarti lebih 5 gram dari nisab, ya kan? Karena dia punya 95 gram. Berarti hari ini dihitung itu untuk menghitung 1 haul. Berarti tahun depan Hijriah, di tanggal yang sama,
bayar zakat, wajib bayar zakat. Berapa yang wajib dibayarkan zakatnya? 2,5% dari jumlah yang dimiliki pada saat tahun depan. Itu cara untuk membayar zakat yang paling mudah. Lihat hari tanggal yang sama tahun depan. Emasnya berapa? Kalau emasnya ternyata sudah jadi 200 gram misalkan, Masya Allah, hari ini 95 gram, berarti sudah melebihi nisab. Hitung 1 haul, tahun depan kalau sudah mencapai misalkan, ternyata alhamdulillah rezeki dilancarkan, emasnya 200 gram, kalas berarti 2,5% dari 200 gram. 2,5 ini cara menghitung zakat yang paling mudah. Jadi 2,5% dari 200 gram. Kalau misalkan tahun depan itu ternyata emasnya berkurang menjadi 40 gram di bawah nisab, maka kita lihat, ya nggak perlu bayar zakat. Kita lihat kapan terakhir turun. Ternyata terakhir turun ya bukan tahun depan, tapi 3 bulan dari sekarang ternyata sudah turun jadi 40 gram. Ya udah berarti hitungan haulnya hilang, ya nih, karena sudah turun dari nisab. Nunggu naik ke nisab lagi baru di start lagi hitungan haulnya. Baik. Jadi begitu cara menghitung zakat mata uang. Nah, itu untuk dinar dan dirham. Sudah kita jelaskan ya, besaran zakat yang dihitung dari yang kita keluarkan dari dinar dan dirham adalah 2,5% atau 1/40. Sekarang pertanyaannya bagaimana dengan rupiah? Bagaimana dengan mata uang selain dinar dan dirham? Maka jawabannya adalah mengikuti dinar dan dirham. Pertanyaannya mengikuti yang mana? Nah, ini para ulama berbeda pendapat. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang menyebutkan mengikuti emas, ada yang menyebutkan mengikuti perak. Pendapat yang akan lebih cenderung adalah mengikuti emas. Ya, mengikuti emas karena yang namanya mata uang yang paling utama itu adalah emas. Jadi dikiaskan semuanya dengan emas, wallahu a'lam. Sehingga itu pendapat yang lebih ana cenderung. Sehingga kalau misalkan seseorang memiliki uang di tabungannya misalkan itu melebihi dari nisab emas 85 gram, tinggal dicari berapa rupiah itu, maka itu berarti dia telah memiliki uang melebihi nisab. Nah sekarang sehingga kalau misalkan kita latihan lagi ya. Jadi kalau misalkan kemarin berapa 85 gram itu berapa rupiah? Itu harus dicari dulu mungkin. Itu 1 gram. Berarti kali 85 sekitar 90 juta. Anggaplah biar gampang ya. Ini kan cuma latihan saja. Anggaplah nisab emas itu harganya 90 juta. 85 gram 90 juta. Misal, ini misal saja. Sekitar itu, betul tidak? Nah, kalau misalkan seseorang kemarin punya uang 50 juta, berarti di bawah nisab. Hari ini, Masya Allah, alhamdulillah ternyata tiba-tiba dapat uang 50 juta lagi. Ya, jadi berarti hari ini sudah melebihi nisab. Uangnya 100 juta, melebihi nisab. Maka hitungan haul mulai dari hari ini. Tahun depan, kalau misalkan selama hari ini sampai tahun depan jumlah uangnya itu tidak kurang dari nisab, selalu di atas nisab, maka tahun depan berarti dia wajib membayarkan zakatnya. Nah, kita lihat jumlah uang yang dia miliki tahun depan. Kalau tahun depan di tanggal yang sama, tanggal hijriah ya, itu ternyata uangnya sudah 200 juta misalkan, Masya Allah gitu. Jadi naik terus, hari ini 100 juta, tahun depan ternyata 200 juta misalkan, maka zakat yang dibayarkan adalah metode penghitungan yang paling gampang adalah 2,5% dari 200 juta yang dimiliki pada tahun depan itu. 2,5% kalikan 200 juta. Ya, jadi karena yang dimiliki, kenapa Pak? Bukan. Kenapa? Ya, jadi 100 juta di awal itu untuk, yakni itu berarti kita mengetahui bahwa uangnya sudah melebihi nisab emas, yaitu 90 juta kan tadi diasumsikan. Nah, hari ini kita memiliki 100 juta, kemarin belum 100 juta, masih 50, baru hari ini dapat 100 juta, berarti udah melebihi nisab. Hari ini berarti start hitungan haul. Dan Masya Allah, orang ini berbisnis ya, cekatan sehingga tahun depan uangnya jadi 200 juta, nggak pernah turun dari nisab. Berarti tahun depan yang dibayarkan adalah 2,5% dari 200 juta.
2,5% dari 200 juta. Ya, begitu perhitungan zakat. Nah, kalau misalkan yakni kurang dari nisab di tengah-tengah perjalanan sampai tahun depan, misalkan 3 bulan lagi ternyata kurang dari nisab, mungkin dia ada kebutuhan atau beli kendaraan misalkan atau apa, maka ya sudah, berarti hitungan haulnya hilang, ya, baru dimulai lagi, baru di start lagi kalau angka uangnya itu atau tabungannya begitu ya, itu melebihi nisab kembali. Kapan itu ya nanti kita lihat kapan begitu ya. Baik. Sekarang ada permasalahan yang terkait ini. Bagaimana kalau seseorang itu mau membayarkan seperti yang disebut oleh orang-orang zakat profesi? Zakat profesi. Yaitu gimana zakat profesi yang dimaksud? Yaitu setiap dapat gaji di awal bulan langsung dikeluarkan 2,5%. Apakah seperti ini boleh atau tidak? Ya, maka kita katakan ini berarti ya ini belum belum satu haul begitu ya. Tapi kita katakan di sini kita lihat jumlah hartanya seluruhnya berapa. Ini kan yang dibahas tadi kan ketika dia dapat gaji di awal bulan. Kita tanyakan dulu, jumlah hartanya seluruhnya berapa? Kan ada beda dengan gaji yang dia terima di awal bulan dengan jumlah total tabungannya sekarang, betul tidak? Jumlah total hartanya sekarang, jumlah total uangnya berapa? Uangnya saja ya, bukan harta. Kalau harta ini kesannya kemarin kita sebut, pertemuan sebelumnya kita sebutkan, kalau dia punya rumah sebesar apapun, rumah nggak dizakati. Kecuali kalau mau dijadikan barang dagangan, mau dijual gitu ya. Dia punya tanah seluas apapun itu tidak dizakati. Dia punya mobil semewah apapun, sebanyak apapun itu tidak dizakati. Itu bukan benda yang wajib dizakati, bukan barang yang wajib dizakati. Kita fokus pada uang, ya, baik uang dalam bentuk cash ataupun di tabungan begitu ya. Nah, sekarang berapa jumlah total uangnya? Kalau misalkan melebihi nisab, boleh bagi dia untuk mengeluarkan zakat dari gaji yang masuk ke rekeningnya tiap bulan tersebut. Boleh. Dihitung 2,5%, boleh. Kalau ada pertanyaan, ini kan belum nyampe satu haul, baru masuk sudah langsung mengeluarkan. Maka kita katakan, ini di dalam pembahasan fikih masuk dalam masalah ta'jiluz zakah. Mengawalkan pembayaran zakat. Jadi bayar zakat itu baru wajib ketika haul. Naam. Tapi kalau mau dibayarkan sebelum itu tidak masalah, kata para fuqaha, ya, tidak masalah. Yang bermasalah itu kalau mau dibayarkan sebelum nisab. Hartanya belum mencapai nisab, dia mau bayar zakat, maka ini tidak teranggap sebagai zakat. Ini teranggap sebagai sedekah. Ya. Tapi kalau misalkan hartanya sudah mencapai nisab, bahkan misalkan lupakan tadi tentang zakat profesi. Misalkan kita bayangkan kasus lain. Misalkan ada orang yang tadi kemarin hartanya 50 juta uangnya, hari ini Masya Allah dapat rezeki, tiba-tiba uangnya jadi 100 juta, Masya Allah. Nah, berarti kan hitungan haulnya mulai sekarang, betul tidak? Tapi bulan depan dia sudah, karena saking bersyukurnya, semangat sekali, Anda mau bayar zakat hari ini, baru 1 bulan, belum 1 haul, belum 1 tahun, ya. Tapi bulan depan ternyata, ini bulan apa ini sekarang? Rajab, ya, betul tidak? Masih Rajab. Iya, masih Rajab. Tak lagi ya nih, udah keburu Sya'ban, udah pengen keburu Ramadan. Ya misalkan di bulan Rajab ini, Sya'ban atau Ramadan misalkan, Ramadan. Biasanya orang semangat untuk bayar zakat atau sedekah di Ramadan. Nah, Ramadan orang ini sudah pengen sekali bayar zakat. Tapi masalahnya baru 2 bulan ya, belum 1 tahun. Maka kita katakan tidak mengapa bagi dia untuk mengeluarkan zakat di bulan Ramadan, masih 2 bulan ini. Misalkan di bulan Ramadan hartanya sudah 120 juta. Tidak mengapa bagi dia untuk mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari 120 juta. Tidak mengapa. Ini namanya mengawalkan pembayaran zakat. Ta'jiluz zakah. Tidak mengapa. Yang bermasalah kalau hartanya, uangnya belum mencapai nisab, kemudian dia sudah keburu membayarkan zakat, ini tidak teranggap zakat tapi teranggap sedekah.
Tapi ada catatan kata para ulama, kalau misalkan orang tersebut mau mengeluarkan zakat belum 1 tahun, baru 2 bulan, ya bulan Rajab sudah melebihi nisab, hitungan 1 haul itu baru di start, baru 2 bulan yakni bulan Ramadan dia sudah mengeluarkan zakat 2,5% dari 120 juta tadi. Nah, nanti ketika 1 haul yang sesungguhnya Rajab tahun depan, kalau hartanya 200 juta pada saat itu, dia harus menghitung. Seandainya kalau ana tidak mengeluarkan zakat Ramadan kemarin, seandainya ana mengeluarkan hari ini, berapa harusnya? Nah, berapa harusnya? Itu dihitung. Nah, ini kan berarti ada sesuatu yang kurang berarti kan? Karena sekarang hartanya 200 juta, harusnya 2,5% dari 200 juta, bukan 2,5% dari 120 juta. Nah, sisanya itu yang dibayarkan. Jadi semacam yang nombok itu harus dilunasi, begitu ya. Karena baru wajibnya memang baru Rajab tahun depan. Tapi dia secara sukarela mengawalkan pembayaran zakat di bulan Ramadan. Ya alhamdulillah. Tapi nanti di bulan Rajab tahun depan antum harus kalkulasi. Seandainya antum tidak keluarkan zakat itu di bulan Ramadan, seandainya antum baru mengeluarkan di bulan Rajab tahun depan itu, berapa yang seharusnya dikeluarkan. Nah, selisihnya itu yang harus dikeluarkan di tahun depan. Sekarang bagaimana kalau ternyata tahun depan hartanya berkurang? Nah, di bulan Ramadan Masya Allah 120 juta, dia hitung 2,5% dari 120 juta. Di Rajab tahun depan ternyata hartanya turun menjadi 100 juta. Jadi kemudian berarti kan harusnya dia keluar zakatnya 2,5% dari 100 juta, betul tidak? Tapi dia sudah mengeluarkan 2,5% dari 120 juta. Maka kita katakan, ya insya Allah itu jadi pahala bagi antum, ya kan? Pahala karena mengeluarkan yang lebih dan pahala karena semangat untuk mengeluarkan segera. Jadi dapat dari 2 sisi, insya Allah pahalanya. Tidak ada yang sia-sia di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan ibadah, begitu ya. Bahkan salah satu rukun Islam tentang zakat, ya. Salah satu rukun Islam yang ketiga setelah sholat. Nah, sekarang balik ke zakat profesi. Jadi, kalau orang tersebut setiap bulannya dia secara sukarela, setiap dapat gaji langsung hitung 2,5%, keluarkan zakatnya. Nanti setelah 1 tahun, 1 haul, maka dia harus kalkulasi. Seandainya anak tidak mengeluarkan itu setiap bulan 2,5%, berapa yang seharusnya anak keluarkan? Kalau masih ada yang kurang, itu harus dibayarkan zakatnya, sisanya itu. Jadi prinsipnya begitu. Jadi zakat profesi itu boleh karena dia termasuk bab yakni mendahulukan pembayaran zakat. Nah, zakat profesi itu baru salah kalau dia dikiaskan dengan zakat pertanian. Ini baru salah. Ini kias yang tidak benar karena zakat pertanian itu nanti kita bahas ya. Zakat pertanian itu gimana? Ketika panen langsung dikeluarkan. Nah, ini seolah-olah dapat gaji langsung dikeluarkan. Seolah-olah panen langsung, ya, gitu ya. Jadi ada kesamaan dari dapat harta itu langsung dikeluarkan zakatnya. Tapi kita lihat besaran zakatnya berbeda. Kalau zakat profesi kan tetap 1/40, 2,5%. Kalau zakat pertanian 1/10 atau 1/20. Betul tidak? Kalau mau dikiaskan dengan zakat pertanian, antum di zakat profesi itu keluarkan 1/10 atau 1/20, bukan 1/40. Maka kita katakan ini bukan untuk dikiaskan dengan zakat pertanian. Itu beda bab. Masalah zakat profesi yang kita bahas tadi, ya zakat profesi dengan makna, karena bisa jadi orang memahami dengan pemahaman yang berbeda ya. Yang kita masukkan zakat profesi yang kita jelaskan dari tadi, setiap terima gaji langsung keluarkan 2,5%. Ini masuk dalam bab mendahulukan pembayaran zakat. Ini difatwakan, ya bukan hanya ulama kontemporer yang memfatwakan boleh, sudah sejak dari zaman dahulu ini. Sudah sejak zaman era yakni literatur mazhab. Imam mazhab dan murid-muridnya sudah membahas masalah ini. Ini bukan masalah yang baru, bukan masalah kontemporer. Sama sekali bukan. Tapi kalau misalkan antum ingin mengetahui ulama kontemporer yang pernah bahas ini, ya kita lihat misalkan Syekh Utsaimin, Syekh bin Bas. Boleh. Ya, jadi boleh. Baik. Yang tidak boleh itu kalau meyakini bahwa ini dikiaskan dengan zakat pertanian, karena ini beda bab. Baik, itu tentang zakat mata uang. Sekarang kita lanjut kepada pembahasan tentang zakat hasil pertanian.
Wa amma sadaqatul kharij minal ard minal hububi was thimar faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laisa fi maduna khamsati awsuqin minat tamri sadaqah muttafaqun alaih. Adapun tentang zakat dari sesuatu yang keluar dari bumi berupa biji-bijian dan buah-buahan, maka Nabi Muhammad SAW telah bersabda, tidak ada di bawah 5 ausuk dari kurma itu sedekah, yakni zakat. Sedekah yang dimaksud di hadis ini maksudnya adalah zakat. Jadi ini menunjukkan nisab. Nisabnya adalah 5 ausuk. Hadis ini muttafaqun alaih, ya, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini sahih. Akhrajahul Bukhari wa Muslim min hadits Abi Sa'id Al-Khudri wa ghairihi, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan para sahabat yang lain. Wa qad dalla ala wujubiha min al-Qur'an qauluhu ta'ala. Dalil dari Al-Qur'an yang menunjukkan kewajiban zakat hasil pertanian dan perkebunan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wahai orang-orang beriman, anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Yani nafkahkanlah dari thayyibat, dari harta-harta yang baik yang kalian dapatkan, ya, maka sabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan apa yang kami keluarkan dari bumi, yakni hasil pertanian dan perkebunan, biji-bijian dan buah-buahan. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa atu haqqahu yauma hasadih. Berikanlah haknya, keluarkanlah haknya, yakni maksudnya zakatnya. Keluarkanlah zakatnya pada hari ketika dia dipanen. Jadi langsung. Ini zakat pertanian tidak menunggu 1 haul, tapi langsung pada saat dipanen. Wa ajma'al ulama ala wujubiha fi arba'ah. Dan para ulama itu memiliki ijma' atas wajibnya zakat hasil pertanian dan perkebunan ini dalam 4 jenis hasil pertanian dan perkebunan, yaitu al-bur, was-sa'ir, wat-tamr, waz-zabib. Yaitu gandum yang namanya al-bur, as-sa'ir gandum juga, at-tamr tapi beda jenis dengan al-bur, ya. At-tamr kurma, az-zabib kismis atau raisins, ya, kismis, zabib. Wa aktsarul ulama ala anna zakat al-kharij min al-ard tajibu fi kulli habbin mat'umin. Dan sebagian besar ulama itu bersepakat, sebagian besarnya saja, ya, bukan seluruhnya. Jadi bukan ijma'. Sebagian besar ulama itu berpendapat bahwa wajib untuk mengeluarkan zakat dari biji-bijian yang mat'um, yang itu bisa dijadikan, yakni bahan makanan yang disimpan lama, begitu, ya. Biji-bijian yang bisa disimpan lama, yang tahan lama. Jadi kalau di empat hal yang tadi, al-bur, as-syair, at-tamr, al-bur dan syair itu jenis gandum, at-tamr itu kurma yang ketiga, kemudian yang keempat zabib itu kismis, para ulama ijma'. Nah, selain 4 ini, yaitu biji-bijian yang tahan lama tadi, maka tidak ada ijma', tapi sebagian besar ulama berpendapat wajibnya zakat atas biji-bijian tersebut. Kal arus, seperti beras, akan termasuk biji-bijian. Wad-duhan, wal adas, wal himmas. Nah, ini sejenis biji-bijian, ya. Duhan, wal adas. Adas itu semacam kacang himmas itu ana harus buka kamus terlebih dahulu karena ana lupa, ya. Ini sebentar, ana lupa. Duhan. Kalau adas dan himmas itu semacam kacang-kacangan, ya. Duhan itu, ya, ana tidak pernah melihat, soalnya mungkin semacam di kamus disebutkan dia millet mutiara. Anda tidak tahu juga itu bagaimana bendanya. Tapi
Tapi apa namanya, semacam kacang-kacangan juga ya, millet mutiara namanya, duhan. Kemudian adas itu semacam kacang, kemudian jenis kacang gitu ya. Apa kacang apa? Kan biasanya ada kacang apa gitu ya. Kenapa? Kacang adas ya gitu. Kalau memang sudah terkenal ya tidak masalah, misalkan. Himmas itu kacang juga, sejenis kacang. Hah? Kacang Arab. Iya. Pistachio. Adas apa? Itu nanti dicari ya. Intinya biji-bijian yang bisa tahan lama. Wa fi kulli thamarin yudakhar wa yabqa wa yaqtatuhu an-nas. Demikian juga buah-buahan yang itu bisa disimpan tahan lama juga, dan itu dijadikan sebagai bahan makanan oleh orang-orang. Ya, sebagai yakni yaqtatuhun nas, yakni dijadikan bahan makanan, bisa jadi bahan makanan yang berat begitu ya, yang utama, seperti kurma, wazabib, kismis. Ya. Wal lauz wal fustuq. Nah, lauz itu apa? Ini Anda harus cari juga. Tapi kaidahnya adalah setiap buah-buahan, jadi kurma itu buah-buahan ya, yang bisa tahan lama dan bisa dijadikan sebagai bahan makanan. Lauz itu almond. Kemudian fustuk. Fustuk pistachio yang tadi ya. Apa bahasa Indonesianya? Ada yang tahu bahasa Indonesianya? Enggak tahu. Antum lebih tahu bahasa Inggrisnya. Ya. Yang jelas ini bukan makanan Allah ya, betul. Jadi ini cuma beras tadi yang sama kurma yang relevan. Kismis masih mungkin. Ya insyaallah nanti kita bisa berkenalan dengan ini. Ya mungkin karena tidak lazim saja di Indonesia. Betul tidak? Tidak lazim. Wastadallu bi hadis la zakata fi habbin wala thamarin. Dan para ulama berdalil dengan hadis tidak ada zakat pada biji-bijian dan buah-buahan. Wal illah fi wujubiha fi thimar, dan illah itu sebab wajibnya zakat pada buah-buahan. Hiya kaunuha muddakharatan, bahwa buah-buahan itu harus tahan lama. Kalau biji-bijian, memang biji-bijian tahan lama, tapi tadi ada keterangan mat'um, biji-bijian dan tahan lama dan juga bisa dijadikan bahan makanan gitu ya, bisa mengenyangkan, atau orang itu menjadikannya sebagai bahan makanan. Seperti beras tadi sama duhan. Apa duhan tadi? Duhan apa tadi? Sudah lupa lagi. Adas sama himmas ya, sama himmas, semacam kacang-kacangan. Ya, jadi kita lihat di sini ilahnya, sebabnya adalah kaunuha muddakharatan. Mengapa harus tahan lama? Li'anna ma la yaddakhar la takmulu fihi ni'mah. Karena yang tidak bisa tahan lama itu ini tidak bisa lama manfaatnya. Wala tatimmu maliyatuhu, tidak bisa dianggap sebagai mal, sebagai harta yang tahan lama begitu ya. Li'adami tamakkun minal intifa'i fihi mustaqbalan, karena tidak bisa dimanfaatkan dalam waktu lama di masa depan. Fa'ala hadza la tajibu zakatu fil khadrawat. Oleh karena itu tidak ada kewajiban zakat pada sayur-sayuran hijau. Walal fawakih, buah-buahan yang tidak tahan lama. Allati la tuddahar, yang tidak bisa tahan lama begitu ya, seperti pisang, seperti apel gitu ya, tidak ada zakat. Wala tajibu fil buqul, dan tidak ada juga kewajiban zakat pada al-buqul, yakni semacam kalbasal, seperti bawang merah, wasum, bawang putih, wal karath wa nahwiha.
Karrof juga harus ana cari terlebih dahulu. Tidak ada zakat pada bawang ya, baik bawang merah ataupun bawang putih. Iya, karrof itu bawang prei. Bawang prei. Pernah lihat tidak tuh? Pernah tahu? Baik. Bawang prei. Wa qad ja'at iddatu ahadits tufidu annahu laisa fil khadrawat zakah. Telah terdapat beberapa hadis yang menunjukkan bahwa tidak ada zakat pada khadrawat, pada sayur-sayuran yang hijau. Lakinnah ahadits dhaifah. Tadi kalimatnya gimana yang Anda terjemahkan? Telah terdapat beberapa hadis tentang wajibnya zakat pada sayur-sayuran yang hijau itu. Akan tapi itu dhaif, ya. Akan tapi itu dhaif. Lakinnah ahadits dhaifah. Akan tapi itu adalah hadis yang dhaif. Wal qaulu bi adami wujubi zakati fiha huwa madhhabu ammati ahli ilm. Dan pendapat bahwa tidak wajibnya zakat, tidak ada kewajiban zakat bagi sayur-sayuran itu, maka itu adalah mazhabnya seluruh ahli ilmu. Taib, ini tentang hasil pertanian dan perkebunan. Wal wasaq situna sa'an. Tadi 5 ausuk. Ausuk itu adalah bentuk jamak, bentuk singularnya atau bentuk tunggalnya adalah wasaq. Dia adalah 60 sok. Sekarang kita bahas nisabnya sekarang. Kalau tadi kan bendanya apa saja? Bendanya biji-bijian dan buah-buahan. Biji-bijian yang bisa dijadikan sebagai makanan, ya. Makanan utama bisa jadi. Kemudian buah-buahan yang bisa tahan lama. Nah, sekarang bagaimana nisabnya? Berapa nisabnya? Disebutkan di hadis oleh Nabi Muhammad SAW bahwa nisabnya adalah 5 ausuk. 5 ausuk. Nah, 1 wasak itu bentuk tunggal dari ausuk. 1 wasak itu 60 sa'. Fayakunu nisab lil wujubi lil hububi wathimar 300 sa'. Maka nisab untuk biji-bijian dan buah-buahan adalah 300 sa'. 60 kali 5. Jadi 5 wasak, 1 wasaknya 60 sa'. Berarti 5 kali 60 300 sa'. Bisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan sa' Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sa' an-nabawi. Fa idza balagat 300 sa'in ba'da tasfiyah fil hubub wa ba'da al-jafafi fil thimar wajibat fiha zakah. Setelah hasil pertanian dan perkebunan tersebut mencapai 300 sa', setelah dibersihkan dalam kasus biji-bijian, setelah dibersihkan kemudian ditimbang, kemudian dihitung gitu ya, ukurannya, volumenya mencapai 300 sa', atau pada buah-buahan setelah dikeringkan mencapai 300 sa', maka baru wajib zakat. Wa in kanat aqalla min 300 sa' falaysa fiha zakah. Kalau di bawah dari 300 sa', maka tidak ada kewajiban zakat. Wasa', nah sekarang kita bahas apa itu 1 sa'. Wasa' adatun lil kail wa laysa lil wazn. 1 sa' itu adalah satuan untuk volume atau ukuran, bukan satuan untuk berat. Ya kalau kita bicara fisika bukan berat, tapi massa. Tapi kita nggak perlu perhatikan itu, ya. Kita gunakan bahasa sehari-hari. 1 sa' itu adalah ukuran volume, bukan ukuran berat. Wal farqu bainahuma annal kaila yakunu bimiqdaril hajm. Bimiqdar al-hajm. Yani ukuran. Yani perbedaan antara keduanya, al-kail yakunu bimiqdaril hajm. Kail itu adalah untuk mengukur hajm, yaitu ukuran atau volume. Wal wazn yakunu bithiqal. Sedangkan wazn itu untuk mengukur berat. Wa miqdarus sa' bil wazn mukhtalafun fihi. Jadi 1 sa' itu ukuran volume, itu hukum asalnya. Akan tapi para ulama banyak kemudian mengkonversi ukuran volume ini jadi ukuran berat, karena itu yang lebih mudah.
Lebih mudah menghitung berapa beratnya daripada menghitung apalagi di zaman dahulu. Kalau mungkin di zaman ini sudah ada karung yang kita sudah tahu itu berapa volumenya begitu ya. Tapi kalau di zaman dahulu punya karung yang ukurannya sama semua itu susah sekali, betul tidak? Lebih mudah ditimbang. Lebih mudah ditimbang. Jadi para ulama biasanya kemudian mengkonversi, mengubah ukuran volume ini menjadi ukuran berat. Sekarang pertanyaannya, satu sok berapa gram atau berapa kilogram? Itu yang kita bahas di sini. Dan ternyata kata pensyarah di sini ada khilaf tentang ukuran satu sok. Ada berapa? Ada khilaf. Ada berapa gram atau kilogram? Di sini ada khilaf. Qala Syekhuna Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin fi Syarhil Mumti'. Guru kami Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata dalam kitab beliau Asy-Syarhul Mumti', inna miqdar as-sa' an-nabawi yusawi 2040 graman. 2040 gram ya, bahwa ukuran sok nabawi itu adalah 2040 gram atau 2,04 kilogram ya. Itsnan fasilah sifar arba, 2,04 kilogram minal bur, dari gandum yaitu bur. Wa dzakara annahu wajada sa'an fi ba'di kharabati Unaizah maktuban alaihi minal kharij naqshan hadza milku fulan an fulan an fulan ila an wasala ila Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Dan beliau Syekh Utsaimin menyebutkan bahwa beliau menemukan sebuah ukuran, sebuah cetakan satu sok di sebagian reruntuhan di Unaizah di kota beliau, yang tertulis di ukuran tersebut, terukir di situ, ini adalah milik fulan dari fulan dari fulan sampai menuju kepada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Masya Allah. Qala Syekh Utsaimin kemudian berkata, wa tabartuhu bil wazn, dan aku mengukurnya dengan berat, menimbangnya begitu ya, ingin menimbangnya dengan berat. Fa ataitu bi burrin razin, kemudian aku isi dengan gandum. Wa mala'tu hadzal ina, kemudian aku penuhi wadah ini. Wa wazantuhu, kemudian aku timbang. Fa idza huwa muqaribun lima dzakarahul fuqaha, dan ternyata mirip dengan yang disebutkan oleh para fuqaha beratnya. Wa dzakara Dr. Yusuf Al-Qardawi fi kitabih Fiqhuz Zakah, dan Dr. Yusuf Al-Qardawi berkata dalam kitab beliau Fiqhuz Zakah, anna sa' yusawi, bahwa satu sa' nabawi itu adalah 2176 gram atau 2,176 kilogram ya. Itsnan fasilah wahid sabah, jadi 2,176 ya, sita 2,176 kilogram atau 2176 gram minal qamah, dari gandum yang namanya qamah, jenis gandum yang lain. Fa idza aradta ma'rifata miqdari sa' min syai'in min at-ta'am bil wazn fa innaka ta'ti bi ina'in wa tad'u fihi hadzal wazn min al-bur thumma ta'tabiru bihi fa idza mala'ahu fa hadha huwa as-sa' an-nabawi. Kalau engkau ingin mengetahui berapa ukuran satu sa' dari makanan begitu ya, dan ingin mengukurnya dengan berat, maka antum ambil wadah, kemudian taruh sesuai dengan berat dari yang disebutkan tadi. Kemudian ketika sudah mencapai berat itu, maka itulah satu sa' nabawi. Jadi zahirnya penulis memilih yang pendapat yang kedua, yaitu 2176 gram. Berarti kan ada dua pendapat yang disebutkan di sini. Ada lebih, tapi tidak disebutkan oleh pensyarah. Cuma dua pendapat yang disebutkan. Satu sa' itu 2040 gram atau satu sa' itu 2176 gram. Wa idza akhadna bima qalahu Dr. Al-Qardawi, kalau kita mengambil pendapat yang disebutkan oleh Dr. Al-Qardawi, fayakunun nisab fil hububi wath thimar, maka nisab dalam biji-bijian dan buah-buahan nisabnya adalah 300 kalikan 2,176 kilogram. Jadi nisabnya 300 sa', satu sa'-nya 2,176 kilogram. Berarti 300 kali 2,176 kilogram, maka beratnya adalah 652,8 kilogram. Wallahu a'lam, kata beliau.
Ya, jadi ini adalah nisab untuk zakat hasil pertanian dan perkebunan. Nisabnya dalam wasak berapa? 5 wasak. Dalam sa' berapa? 300 sa'. Dalam kilogram berapa? 652,8 kilogram. Baik biji-bijian atau buah-buahan sama angkanya nisabnya itu, yaitu 652,8 kilogram. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma saqatis sama'u wal uyun aw kana athariyan al-ushru wa fi ma suqiya bin nadah nisful ushri, rawahul Bukhari. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekarang kita masuk pembahasan berapa jumlah yang harus dibayarkan zakatnya. Kalau nisab sudah, sekarang berapa jumlah yang harus dibayarkan zakatnya. Kalau hasil pertanian dan perkebunan tersebut itu pengairannya itu dari langit, yakni dari air hujan atau dari mata air, kata Nabi Muhammad SAW, atau dari atharian, yakni dari bendungan misalkan, yakni kita tidak mengeluarkan tenaga dan modal untuk mengairi, maka zakatnya adalah 1/10. 1/10 dari berapa kilogram yang didapat ketika panen. Tadi nisabnya berapa? 652,8 kilogram. Kalau hasil panen ternyata 800 kilogram, sudah melebihi nisab. Kemudian ternyata selama 1 tahun bukan selama 1 tahun, tapi selama menanam itu ya, selama menanam. Selama merawat itu tanaman, bukan 1 haul, tapi selama merawat tanaman itu, pengairannya dari air hujan misalkan. Kebetulan ini Masya Allah, Allahumma shayban nafi'an, sedang hujan. Maka zakatnya 1/10, berarti 1/10 dari 800 kilogram. 80 kilogram zakatnya, Masya Allah, 80 kilogram zakatnya. Wa fi ma suqiya bin nadah nisful ushr. Kalau selama ini ketika merawat tanaman tersebut, pengairannya itu diairi sendiri, bin nadah itu diairi sendiri begitu ya, maka setengah dari 1/10 atau 1/20. Jadi kalau 800 kg tadi hasil pertanian dan perkebunan itu yang didapat 800 kg, 1/20 dari 800 kg adalah 40 kg. Itu zakatnya. Kemudian kata pensyarah di sini menjelaskan bahwa hadis tadi akhrajahul Bukhari an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, wal muradu bis sama al matar, yang dimaksud dengan langit adalah air hujan, yakni kalau diairi dari hujan, ay masaqahul matar, diairi oleh hujan, wa manaba aminal uyun, dan diairi oleh mata air, wal athari huwa syajar alladzi athari, bukan tadi ana terjemahkan bendungan ya, ana tidak konsentrasi. Athari maksudnya adalah asyajar alladzi yashrabu minal ard bi uruqihi, yaitu pohon yang meminum dari tanah dengan akarnya. Bendungan itu, ana tadi mikirnya bendungan itu satu kelompok dengan yang hujan, mata air, bendungan gitu ya. Kemudian Anda membahas athari, bendungannya kemudian Anda nisbatkan kepada athari. Bukan, athari itu adalah akar yang mengambil air dari tanah sendiri begitu ya. Jadi memang tidak diairi, berarti memang tidak ada usaha sama sekali tanaman itu yang nyari air sendiri dari akarnya begitu ya. Misalkan di dekat sungai, misalkan di dekat bendungan tadi begitu ya. Jadi bukan bendungannya poinnya, tapi akarnya itu, dia mendapatkan air dari akarnya. Atau dari kanal misalkan. Kalau di luar negeri ada, di Indonesia mungkin ada juga namanya kanal ya. Jadi itu yang dimaksud dengan athari, yakni dia memiliki akar yang bisa mencari sendiri. Fayajibu ihrajul ushr minal mahsuli alladhi la yusqa bima'unatin wa kulfah mimma yusqa bima'il matar awis sudud awil anhar awil uyun wa nahwiha. Jadi wajib untuk mengeluarkan 1/10 dari
hasil pertanian dan perkebunan tersebut yang itu tidak diairi dengan adanya usaha dari si pemilik pertanian dan perkebunan tersebut. Ya kalau misalkan diairi oleh hujan atau sungai atau bendungan tadi ya, atau mata air atau kanal atau semacamnya, tidak keluar usaha dan modal sama sekali untuk mengairinya. Au kana yashrabu minal ardi bi uruqihi, atau dia minum sendiri dari tanah dengan akar-akarnya. Fi kulli mi'ati sa'in asratu asu'. Setiap 100 sa' zakatnya adalah 10 sa'. Jadi 1/10. Setiap dapat hasil pertanian 100 sa', maka 10 sa' yang harus dizakati. Wan nadah, adapun nadah yakni as-saqyu bid-dila, yakni mengairi dengan ember atau yang semacamnya. Bisa dengan selang, bisa dengan apapun, terserah. Intinya ketika ada usaha, kita berusaha untuk ngairin itu masing-masing gitu ya, di giliran setiap baris tanaman. Atau apalagi kalau keluar modal tentunya ya, kalau pakai pipa, selang kan pasti ada ya, ada pompanya, betul tidak? Itu keluar modal juga, listrik dan seterusnya, perawatannya dan seterusnya. Maka zakatnya 1/20. Wan nawadih jam'u nadih wa hiyal ibil wal baqar wa sairil hayawanat allati yastaqa bihal ma min bi'rin aw nahrin. Nawadih itu jamak dari nadih. Nadih itu istilah untuk unta atau sapi atau hewan-hewan yang lain yang digunakan untuk mengeluarkan air dan mengangkut air dari sumur atau sungai. Jadi maksudnya ada usaha begitu ya. Ada usaha. Summiya bidzalik li'annahu yanbahul ma. Disebut hewan-hewan tersebut disebut nadih karena dia yanbahul ma. Yanbah yakni yasubbuhu, yakni menuangkan air. Fa fi masuqiya bin nadah wa nahwihi mimma yahtaju ila ma'unatin wa kulfah nisful usyri faqat. Jadi dari hasil pertanian dan perkebunan yang diairi dengan usaha ini dan dengan modal ini ya, maka 1/20 saja. Wa mithluhu al-yaum, dan semisalnya di zaman ini dengan teknologi modern, saqyu zar'i bil maka'in wa nahwiha. Mengairi tanaman dengan mesin dan alat-alat yang lain itu juga merupakan usaha. Fa innaha tahtaju ila mu'nah wa kulfah, karena dia membutuhkan usaha dan membutuhkan adanya pekerjaan, ada kerja dari kita bekerja begitu ya, untuk mengairi tanaman tersebut. Fa ya tahtaju ila zait. Mesin itu membutuhkan minyak. Wa waqud, membutuhkan bahan bakar. Wasiyanah, membutuhkan maintenance ya, perawatan dan penjagaan, wa nahwi dzalik, dan yang semacamnya. Jadi kalau mengairinya dengan alat mesin, maka itu juga membutuhkan usaha. Mengairi dengan drone misalkan bisa jadi ya, ada tidak? Yang sudah semodern itu dengan drone misalkan, dengan helikopter misalkan, ya sudah saking berhektar-hektarnya sehingga mengairinya saja harus dengan helikopter. Masya Allah ya, ini petani advance sekali. Ya. Ini petani yang ketika pagi, siang, sore itu di ladang, kemudian malam-malam kajian, bukan ke ya. Tapi bukan ke ya itulah ya yang sedang viral itu. Pagi-pagi bertani di ladang, malam-malam kajian, Masya Allah ya. Nah ini kalau misalkan butuh usaha untuk yakni untuk mengairi, maka zakatnya cuma 1/20 saja. Wa idza kana zar'u yusqa nisfal muddah bima'unatin wa nisfu al-baqi bila ma'unah fayajibu ikhraju 3-4 usyr. Wa hukiya al-ijma' ala hadha. Kalau tanaman tersebut diairi dengan usaha kita selama setengah periodenya, misalkan dari menumbuhkan tanaman tersebut sampai panen, setengah periodenya itu kita airi sendiri.
setengahnya lagi dari air hujan. Gimana sekarang zakatnya? Maka kata pensyarah, maka yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah pertengahan antara 1 dengan setengah. Yang ini 1 dari 1/10, ya ini 1/10. Yang satunya lagi setengah dari 1/10. Berarti pertengahan antara 1 dengan setengah apa? 3/4. Berarti zakatnya adalah 3/4 dari 1/10. 3/40 yang wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi kalau hasil pertanian dan perkebunannya itu 800 kg, maka 3/40 dari 800 kg berapa? 60 kg. Nah, itu yang wajib dikeluarkan. Jadi pertengahannya begitu ya. Dan telah ada ijma atas masalah ini. Ijma bahwa kalau setengah-setengah maka zakat yang dikeluarkan juga setengah-setengah, antara 1/10 dan 1/20. Pertengahan antara 1/10 dan 1/20 adalah 3/40. Karena pertengahan antara 1 dan setengah adalah 3/4 ya. Taib. Ya demikian yang bisa Anda sampaikan dalam satu lagi ya, insyaallah satu lagi, tapi mungkin ini ya bisa kita bahas masih ada kaitannya. Kalau misalkan antum masih ada waktu tidak? Atau pekan depan saja insyaallah ya. Pekan depan saja karena masih ada 1 paragraf lebih. Daripada kita buru-buru, walaupun masih berkaitan tapi tidak masalah, kita bahas di pekan depan insyaallah. Tidak secara langsung berkaitan, cuma ini salah satu faedah penting yang disebutkan oleh penulis yaitu Syekh As-Sa'di. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya insyaallah taala.